Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tom Sitohir, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan imbauan agar pemerintah daerah tidak menggelontorkan bansos secara jor-joran menjelang pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak akhir tahun ini. Menurut Tomsi, imbauan hanya sekedar mengingatkan Pemda. Kemendagri tidak akan membuat aturan yang bersifat mengikat. Tomsi berdalih, Kemendagri tidak bisa masuk ke ranah peraturan pemerintah daerah karena merupakan kewenangan kepala daerah dan DPRD. Apakah ungkapan Irjen Kemendagri tersebut merupakan sindiran kepada bosnya, Presiden Joko Widodo, yang membuat kebijakan menggelontorkan bansos jor-joran menjelang pemilu 2024 yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Imbauan yang disampaikan Irjen Kemendagri sejalan dengan permintaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, agar terdapat peraturan yang melarang Pemda menggelontorkan bansos jelang pilkada. Imbauan itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional pencegahan dan peluncuran monitoring Center of Prevention atau MCP. Salah satu fokus MCP 2024 adalah pemantauan pelaksanaan anggaran hibah, bansos, dan pokok pikiran. Menurut Alex, hal itu berkaca dari pemilu 2024 di mana masyarakat dibanjiri bansos. Berdasar survei internal KPK, masyarakat cenderung memilih calon pemimpin yang melakukan politik uang. Oleh karenanya, Alex meminta sekretaris daerah dan pihak Kemendagri memeriksa apakah anggaran bansos suatu daerah naik menjelang Pilkada 2024 dan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya, jauh sebelumnya sudah ada larangan bagi kepala daerah untuk meningkatkan bansos jelang Pilkada. Namun aturan itu kemungkinan tidak akan berlaku lagi mengingat sudah ada contoh kasus di level nasional. Jika di tingkat nasional diperbolehkan, mengapa harus ada larangan untuk tingkat daerah? Oleh karenanya, kita meminta kepada KPK untuk tidak hanya menghimbau, tetapi juga menindaklanjuti hasil monitoringnya, hasil surveinya yang dimulai dari sebaran bansos menjelang pemilu 2024. KPK bisa menelusuri dugaan korupsi berupa penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan elektoral pihak lain. Bukankah cakupan korupsi bukan hanya sebatas untuk memperkaya diri sendiri, namun juga bisa dijerat karena memperkaya atau memberikan keuntungan kepada orang lain? Keuntungan di sini bukan hanya terkait pemberian materi, namun bisa juga berupa kebijakan. Sementara dalam kasus bansos menjelang pemilu atau Pilpres 2024, kita menduga sudah memenuhi kedua unsur itu, yakni politik uang dan memberikan keuntungan kepada pihak lain dari kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Terlebih ada dugaan pengucuran bansos juga menyalahi tata kelola yang semestinya karena tidak melalui Kementerian Sosial. Menurut Menteri Sosial Tri Risma hari ini, saat dengar pendapat dengan DPR, Kemensos tidak mengetahui lonjakan anggaran yang digelontorkan menjelang pemilu. Seperti kita ketahui, Menteri Tri Risma hari ini atau Risma tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos menjelang pemilu. Ada dugaan Risma sengaja tidak dilibatkan karena merupakan kader PDIP yang mengusung calon presiden yang tidak sejalan dengan istana. Dari asumsi-asumsi demikian, mestinya KPK dapat menelusuri hingga diperoleh data sebenarnya. Apakah benar telah terjadi penganggaran keuangan negara yang disesuaikan dengan preferensi politik presiden, bukan berdasar tata kelola keuangan yang baik dan benar? Apakah benar penyaluran bansos tidak menggunakan data dari Kemensos, melainkan data hasil pemetaan politik yang dibuat oleh lembaga survei? Kita percaya KPK memiliki teknik untuk menyelidiki dan mengungkap kebenarannya sehingga tidak berhenti pada asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan yang liar di tengah masyarakat. Dalam politik, tidak ada kejadian
yang secara kebetulan. Demikian quote dari Franklin D. Roosevelt. Tetap semangat.